HFNC di sini hanya dipergunakan apabila jika tidak membaik dengan menggunakan alat bantu oksigen yang sederhana, mulai dari nasal kanul sampai dengan NRBM tadi. Nah, HFNC ini kelebihannya adalah alat ini bisa disetting arus oksigennya dan juga fraksi inspirasi oksigennya. Jadi disetting sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kita bisa men-setting mulai dari settingan terendah sampai dengan tertinggi. Untuk kemudian nanti akan di tapping down perlahan sampai dengan pasien bisa menggunakan alat bantu oksigen sederhana lagi. Saya ambil contoh misalnya ada pasien dengan hypoxia, saturasi oksigennya di bawah 93 atau bahkan di bawah 90%. Kita berikan nasal kanul antara 2 sampai 4 liter per menit. Ternyata tidak mencapai target, masih tetap di bawah 95%. Maka kita naikkan ke simple masker atau simple mask. Simple mask dengan flow 6 sampai 8 liter per menit. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya saturasi oksigennya itu tetap masih di bawah 95% atau mentok 95%, kita bisa mempertimbangkan untuk dinaikkan diganti ke NRBM 10 sampai 15 liter per menit. Jadi mulai dari 10 liter dulu dan dititrasi naik perlahan sampai maksimal 15 liter. Nah, sampai 15 liter per menit kalau misalnya ada perbaikan kita pertahankan. Begitu juga tadi dengan simple mask atau nasal kanul. Ada perbaikan, saturasi oksigen sudah mulai naik stabil di atas 95%, kita pertahankan. Ya. Kemudian kalau terjadi kebalikannya, maka langsung kita ganti ke HFNC. Apabila tidak ada HFNC, maka ya kita harus segera merujuk ke fasilitas yang ada HFNC-nya. HFNC kita pasang, kemudian kita pantau. Nah, kalau dalam waktu di sini dikatakan 1 jam tidak membaik atau justru pasien klinisnya semakin memburuk di sini dalam arti terjadi sesak napas yang semakin berat, kemudian juga penurunan kesadaran, ARDS yang semakin memberat, terjadi sepsis dan kemudian subsepsis. Nah, itu kita bisa langsung menggunakan NIV atau non-invasive ventilator. Jadi non-invasive ventilator ini istilahnya adalah alat bantu oksigen tahap lanjut apabila dengan FNC tadi tidak membaik. Pemantauannya sama, jadi dipantau dalam jangka waktu 1 sampai 2 jam. Kalau misalnya dengan menggunakan ventilator saturasi oksigen yang kita pantau stabil di atas 95%, maka kita pertahankan. Begitu juga dengan HFNC, dengan settingan-settingan tertentu apabila didapatkan saturasi oksigen pasien kemudian membaik dan stabil di atas 95%, maka kita pertahankan. Dipertahankan di sini kalau saya tidak harus dalam 1 jam. Kita bisa mempertahankan dalam jangka waktu pemantauan katakanlah 6 jam, setiap 6 jam, setiap 12 jam, atau bahkan setiap 1 hari sekali, setiap 24 jam. Kalau misalnya katakanlah dalam waktu pemantauan minimal 6 jam, tidak terjadi perbaikan atau malah perburukan klinis, kita bisa segera mengganti ke NIV atau diintubasi ke ventilator mekanik. Jadi, apa perbedaannya non-invasif dan yang invasif? Non-invasif ventilator itu dipakai apabila pasien masih dalam kondisi sadar dan tentunya tidak keberatan untuk dipasang NIV karena NIV ini dia mirip-mirip seperti Jackson Reese ya. Jackson Reese itu kan dia ketat, kemudian seperti ada talinya dan harus dipasang dengan ketat. Nah, NIV juga sama seperti itu. Hanya saja bedanya kalau Jackson Reese itu mempergunakan oksigen biasa, tidak ada settingan ventilatornya. Kalau NIV itu menggunakan settingan ventilator oksigen yang sudah disetting ventilator. Jadi di situ bisa dilihat fraksi inspirasi oksigen yang dibutuhkan berapa, PIP-nya berapa, kemudian volume tidalnya berapa. Mirip-mirip dengan HFNC, hanya saja kalau HFNC itu dia hanya fraksi inspirasi oksigen dan flow oksigennya saja. Nah, kalau ventilator mekanik kebalikannya, dia dipergunakan apabila terjadi penurunan kesadaran. Nah, yang harus dipegang itu. Jadi penurunan kesadaran itu juga termasuk perburukan klinis. Kalau misalnya perburukan klinisnya tanpa penurunan kesadaran, hanya sesak yang semakin bertambah atau saturasi oksigennya malah tambah turun, tidak stabil, ya kita pergunakan NIV. Tapi apabila perburukan klinisnya disertai dengan penurunan kesadaran, langsung diintubasi atau dipasang ventilator mekanik. Ya, ini sudah kita diskusikan, ini sudah saya terangkan ya kemarin ya bahwa untuk pemantauan pasien-pasien COVID, nah itu dibedakan mulai dari tanpa gejala dan bergejala. Bergejala kita bedakan lagi gejala ringan sampai dengan berat. Ya.
Bila memungkinkan, lebih baik evaluasi pemeriksaan dengan PCR. Namun apabila tidak memungkinkan, khusus untuk yang tanpa gejala, gejala ringan dan gejala sedang, itu apabila terjadi perbaikan klinis tidak perlu ditambah dengan pemeriksaan evaluasi swab PCR. Ya, setelah kita membicarakan tentang terapi tata laksana COVID, kita beralih ke apa itu mutasi ya. Jadi akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa virus corona, SARS-CoV-2 ya, jadi COVID ini virusnya mengalami mutasi, di mana-mana terjadi ledakan kasus ya. Meskipun kasusnya ini cenderung stagnan dan turun, tapi kita tetap harus waspada tentang adanya mutasi virus COVID ini. Karena COVID ini termasuk virus yang istimewa. Dia akan selalu bermutasi untuk mempertahankan hidupnya. Dan virus ini termasuk cerdik karena dia bisa mempergunakan genomnya atau sequence RNA-nya, sequence genetiknya, partikel genetiknya untuk bermutasi. Bagaimana cara virus COVID ini bermutasi? Ya, dia harus masuk ke dalam sel tubuh inangnya. Dalam hal ini adalah tubuh kita. Jadi di sini ada yang dinamakan dengan variant of concern. Nanti ada lagi namanya variant of interest, varian yang lain-lainnya. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah bagaimana virus corona itu mudah bermutasi, bisa bermutasi, dan implikasi atau dampaknya terhadap kita seperti apa. Seiring dengan berjalannya waktu, mutasi virus itu normal. Mutasi itu adalah kejadian yang normal. Tidak hanya virus corona, semua virus, semua kuman itu pasti akan bermutasi. Nah, mutasi ini akan memungkinkan terjadinya variasi baru, seperti yang kita ketahui sekarang ya. Ketika variasi terbentuk, itu akan meningkatkan risiko. Risiko itu kita bedakan risiko terhadap transmisinya, virulensinya, efektivitas tata laksananya, dan bagaimana dengan efikasi vaksinnya. Gitu. Jadi salah satu definisi varian yaitu variant of concern itu apabila variasi mutasi yang terjadi itu akan menimbulkan peningkatan risiko yang berbahaya. Jadi dari segi transmisinya dia mungkin akan bertransmisi lebih cepat, dari segi virulensinya dia mungkin akan menjadi lebih ganas, dia mungkin istilahnya itu tidak akan mudah dikenali oleh antibodi, tidak akan mudah dikenali oleh sel-sel kekebalan tubuh kita, dan lain sebagainya. Virulensi di sini termasuk dia akan lebih mudah bereplikasi di dalam sel tubuh kita dibandingkan dengan varian virus COVID yang lama. Kalau hubungannya dengan efektivitas tata laksana, di sini yang dimaksud adalah dia mungkin akan lebih menimbulkan peradangan yang lebih hebat. Dia akan menimbulkan istilahnya itu penurunan kerja dari antibodi monoklonal dan lain sebagainya. Tadi saya lupa menambahkan ya, jadi salah satu tata laksana virus COVID itu adalah selain dengan antivirus, antiinflamasi, vitamin dan suplemen, terapi-terapi oksigen dan non-farmakologis, itu ada lagi terapi farmakologis yang namanya monoklonal antibody. Nah, monoklonal antibody itu gunanya adalah untuk mencegah sel-sel virus COVID itu menempel di sel tubuh kita. Maka tentunya dengan adanya mutasi ini, bahkan sekelas antibodi monoklonal pun juga bisa dipengaruhi seperti itu. Nah, bagaimana dengan vaksin? Tentu saja apabila terjadi mutasi, maka efikasi vaksin juga akan terpengaruh. Jadi bisa menurunkan angka efikasi dan efektivitas vaksin. Perlu diperhatikan bahwa semakin banyak infeksi pada suatu populasi, kemungkinan mutasi virus semakin meningkat. Ini jelas dibandingkan apabila kemungkinan infeksinya kecil, maka apabila populasinya banyak tapi infeksinya kecil, maka kemungkinan mutasinya juga akan semakin kecil. Karena virus membutuhkan semakin banyak sel, terutama dalam hal ini adalah sel-sel tubuh untuk membentuk varian-varian yang untuk bereplikasi. Saya ulangi, untuk bereplikasi, maka virus itu butuh sel tubuh kita. Karena di luar tubuh, namanya virus, dia tidak akan bisa bereplikasi, tidak akan bisa berkembang biak. Nah, hanya saja terkadang virus itu dia salah untuk bereplikasi. Jadi secerdik-cerdiknya virus corona, dia juga salah dalam bereplikasi, sehingga menimbulkan yang namanya mutasi. Gampangannya, apabila replikasi virus itu tidak salah, maka replikasi virus itu bukanlah suatu kejadian yang berbahaya. Masih bisa diatasi dengan obat-obatan, masih bisa diatasi dengan terapi-terapi yang saya sebutkan tadi, vaksinnya masih bisa bekerja dengan baik. Itu kalau dia tidak salah untuk bereplikasi. Tapi apabila virus itu salah untuk bereplikasi, itulah yang kemudian terjadi mutasi. Nah, mutasi ini yang dikhawatirkan ya 4 hal tadi.
bisa mempengaruhi transmisinya, virulensinya, sampai dengan efikasi vaksinnya. Di sini ada berbagai macam varian virus. Di sini mungkin tidak saya sebutkan semua. Di sini akan saya sebutkan beberapa saja di sini ya. Ada varian alfa, beta, delta, dan lain sebagainya. Yang paling terkenal saat ini adalah varian delta. Varian delta, dan yang paling terbaru adalah varian mu namanya ya. Untuk varian delta ini dia diketahui transmisinya lebih cepat, virulensinya juga lebih ganas. Namun untuk beberapa jenis vaksin itu masih tetap efektif. Yang dikhawatirkan saat ini adalah apabila ada varian yang lebih baru dari varian delta. Memang sudah dipublikasi ada beberapa varian baru seperti misalnya varian delta plus dan varian mu. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada laporan yang masuk ke negara kita. Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada, tapi memang kita harus tetap waspada, salah satunya dengan universal precaution study. Intinya adalah selama virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, tidak berkembang biak di dalam sel-sel tubuh kita atau sel-sel inang yang lain, maka dia tidak akan bisa bereplikasi. Virus kalau tidak bisa bereplikasi, maka kecil kemungkinan untuk bermutasi. Kebalikannya adalah ya kalau dia semakin sering bereplikasi, jumlahnya semakin banyak, maka kemungkinan mutasi akan semakin besar. Di sini diketahui yang dari beberapa varian yang kita kenal saat ini, yang masih cukup berbahaya adalah varian Delta. Jadi di sini saya ambil contoh misalnya seperti yang B117 ini. B117 ini dia terdeteksi pertama kali pada bulan Maret 2021. Ini di Indonesia. Aslinya semua varian of concern ini dia terdeteksi di luar Indonesia sebelum bulan Maret 2021. Ya, kemudian kita beralih ke namanya long COVID. Nah, seringkali kita menghadapi pertanyaan atau menghadapi pasiennya, sudah dinyatakan sembuh dari COVID, kemudian klinisnya juga sudah membaik, isolasinya sudah selesai, tapi mengapa masih mengalami beberapa tanda dan keluhan, gejala dan keluhan. Ini yang dinamakan dengan long COVID. Jadi di sini dikatakan pasien COVID seharusnya mengalami recovery setelah 2-6 minggu terinfeksi. Nah, long COVID ini dinamakan juga dengan prolonged symptoms. Jadi suatu kondisi di mana gejala dan klinis dari infeksi itu bisa bertahan dan muncul kembali setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelah dinyatakan pulih. Jadi di sini ada beberapa tanda dan gejala yang bisa dikenali, mulai dari fatigue, batuk, kongesti, anosmia juga masih bisa, dan yang lain-lainnya. Jadi mirip seperti tanda-tanda infeksi virus yang masih hidup, virus COVID yang masih hidup. Jadi kalau saya mengatakan ini dengan kata lain adalah suatu kondisi di mana tanda dan keluhan itu masih ada. Tanda dan keluhan infeksi virus aktifnya masih ada meskipun klinis sudah baik dan sudah dinyatakan sembuh. Seperti itu ya. Jadi ini yang seringkali harus kita beritahukan ke pasien-pasien COVID apabila dia sudah sembuh. Kenapa kok masih batuk, kenapa masih hilang penciuman, kenapa masih mual-mual, dan lain sebagainya ya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan peradangan yang masih terjadi di dalam tubuh pasien tersebut. Jadi tidak hanya virusnya yang masih hidup, diketahui bahwa bangkai virus COVID itu pun itu juga bisa menjadi biang keladi, jadi bisa menjadi sumber masalah karena dia juga bisa menimbulkan peradangan. Virus COVID itu seperti yang saya jelaskan kemarin, dia terdiri dari berbagai macam partikel genetik, sequence atau genom RNA-nya. Nah, itu masing-masing mulai dari protein selubung, protein sampai dengan protein inti itu memiliki respon imunitas tersendiri. Maka apabila itu kemudian virus itu mengalami kematian, maka masing-masing bagian tubuh virus itu akan tetap berpotensi menimbulkan respon peradangan. Nah, ini yang dinamakan dengan long COVID menurut saya ya. Jadi beberapa literatur juga mengatakan demikian. Virusnya kemungkinan besar sudah mati, tapi bangkai tubuh virusnya masih ada. Nah, pada beberapa orang atau beberapa pasien, mungkin barangkali ada yang masih mengalami keluhan dan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ada juga yang mungkin tidak. Jadi begitu sembuh ya tidak ada keluhan, itu sudah ada. Jadi pemulihan tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang 1 bulan sudah sembuh, ada yang mungkin butuh lebih dari 1 bulan. Di sini dikatakan bahwa long COVID ini berhubungan dengan faktor risiko. Di sini misalnya seperti hipertensi, obesitas, kondisi kesehatan mental, dan juga mungkin faktor risiko-risiko lain, komorbid lain seperti kencing manis, autoimun, dan lain sebagainya. Ada juga yang dinamakan dengan reinfeksi. Namun reinfeksi di sini
ini juga masih dalam penelitian. Memang dari beberapa penelitian yang sudah berjalan, at interim report-nya mengatakan bahwa reinfeksi ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi, tapi kecil kemungkinan virusnya dari infeksi virus yang sama. Nah, ini yang nanti arah-arahnya adalah terkait dengan mutasi virus. Dengan kata lain, reinfeksi ini bisa juga terjadi, namun dari literatur dikatakan bahwa sangat jarang terjadi apabila masih di bawah 1 bulan setelah sembuh. Reinfeksi itu pada umumnya dari beberapa kasus itu diketemukan setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Oleh sebab itu nanti ini pengaruhnya ke nanti vaksinasi dan pembentukan antibodinya, seperti itu. Pada kasus reinfeksi, gejala penyakit lebih berat daripada infeksi yang pertama. Namun ini juga tidak selalu, tergantung dari varian virusnya. Jadi katakanlah apabila orang itu terinfeksi oleh virus corona yang pertama, kemudian sembuh, kemudian dia dinyatakan terinfeksi lagi dan gejalanya lebih berat. Nah, itu biasanya bisa jadi mungkin virus COVID-nya itu virus yang sudah bermutasi. Jadi dia tidak lagi dikenali oleh tubuh kita dengan obat-obatan yang kita berikan tidak begitu memberikan progres. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai kemungkinan reinfeksi. Namun jangan disalah kaprahkan dengan long COVID. Apabila long COVID, biasanya itu progresnya tidak terlalu berat. Jadi hanya ada sisa keluhan dan gejala saja. Dan itu biasanya akan membaik seiring dengan perbaikan kekebalan tubuh pasien tersebut. Nah, apa yang berbeda dari post akut COVID dan pasca COVID kronik? Nah, ini ada lagi. Ini yang harus kita ketahui ya. Jadi ini biasanya kondisi yang menetap tapi tidak, sekali lagi saya katakan tidak setiap orang atau pasien akan mengalami hal yang sama. Ini lebih ke arah klinis atau gejalanya. Saya ambil contoh pasca COVID akut. Yang dikatakan dengan pasca COVID akut itu adalah apabila kondisi klinis itu menetap 4-12 minggu setelah awitan. Awitan itu onset dari klinis COVID-nya pertama kali dirasakan. Jadi misalnya yang paling sering di sini misalnya batuk sama sesak ya. Batuk sama sesak dikeluhkan pertama kali, kemudian dia menetap sampai dengan 12 minggu. Nah, itu dinamakan dengan pasca COVID akut. Kalau yang bersifat kronis berarti selama 12 minggu atau lebih. Nah, ini hubungannya nanti dengan long COVID juga. Jadi memang kekurangan kita sampai dengan saat ini adalah untuk membedakan apakah virus corona itu sudah mati atau masih hidup, gitu ya. Memang dikatakan bahwa gold standarnya sampai dengan saat ini dengan PCR. Namun PCR itu yang sudah saya katakan kemarin, saking sensitifnya, dia juga bisa mendeteksi tidak hanya virus COVID yang masih hidup, dia juga bisa mendeteksi bangkai tubuh virus yang sudah mati. Jadi itulah istimewanya PCR. Sehingga ada beberapa ahli yang menyarankan untuk menggunakan kultur virus. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada pasien-pasien saya. Kultur virus itu sampai dengan saat ini masih belum bisa untuk dilakukan secara rutin dan dia sangat mahal serta memakan waktu. Oleh sebab itu, memang sampai dengan saat ini kita masih tetap menggunakan swab PCR untuk evaluasi. Jadi apabila swab PCR-nya masih positif, seperti yang saya terangkan kemarin, tapi masih didapatkan tanda dan klinis, itu mungkin masuk ke pos akut ini. Tinggal bagaimana nanti pemantauannya pos akut COVID-nya ini akut atau kronis, seperti itu. Nah, kalau misalnya hubungannya dengan long COVID, itu adalah kalau misalnya post COVID-nya kronis, seperti itu. Post COVID kronis, tapi swab evaluasinya sudah negatif. Itu berarti dia lebih ke arah long COVID. Kalau misalnya swab evaluasinya masih positif, karena kita tidak memiliki kultur virus, maka post COVID kronik ini ya masih kita anggap sebagai infeksi yang kronik, seperti itu. Kecuali kalau misalnya swab evaluasinya dari positif menjadi negatif, berarti terjadi serokonversi, maka dia bisa dikatakan long COVID, seperti itu. Kita beralih ke vaksin. Vaksin merupakan salah satu cara atau salah satu metode yang bisa diberikan ke dalam tubuh kita untuk menimbulkan kekebalan. Jadi istilahnya dia kekebalan secara aktif. Ini berbeda dengan pemberian terapi-terapi pada COVID. Jadi terapi pada COVID itu tadi yang sudah saya terangkan, itu selain antivirus, antiinflamasi itu juga bisa diberikan yang namanya Gamaras, kemudian juga IVIG, Gamaras tadi ya, terus kemudian plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen atau IVIG itu sebenarnya mirip-mirip seperti vaksin ya, hanya saja dia siap pakai. Jadi
antibodi yang siap pakai. Sedangkan kalau vaksin ini, dia masih belum terbentuk antibodi, jadi tubuh kita yang membentuk antibodinya. Kalau plasma konvalesen, gamma ras, dan terapi-terapi imunologis itu biasanya antibodi sudah jadi siap pakai. Tapi kalau vaksin, tubuh kita yang harus membentuk antibodinya dulu, sehingga membutuhkan waktu. Jadi sampai dengan saat ini terdata ada 6 vaksin emergency use of authorization sejak 19 Desember 2020 emergency use ini dikeluarkan. Jadi ini mungkin ada beberapa yang sudah masuk di dalam sudah masuk di negara kita dan sudah disuntikkan ke dalam tubuh kita ya. Di sini misalnya seperti Sinopharm atau Sinovac, kemudian macam-macam. Di sini ada CanSino, CoronaVac, dan lain sebagainya. Ada juga seperti misalnya Moderna, AstraZeneca, Pfizer, seperti itu. Nah, itu virus-virus vaksin-vaksin itu dibedakan berdasarkan kandungannya, berdasarkan metode platformnya. Jadi ada yang memakai inactivated virus, ada yang memakai virus vektor, ada yang memakai protein virus, dan lain sebagainya. Ya. Jadi walaupun platformnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, membentuk kekebalan atau antibodi di dalam tubuh kita. Tentunya di dalam kita memberikan vaksin, di sini ada 6 kelompok prioritas. Yang paling awal adalah kita sebagai tenaga medis. Selain tenaga medis, di sini ada para medis, kemudian petugas yang melakukan kontak tracing, dan pelayan publik, termasuk TNI, Polri, dan aparat hukum. Kemudian yang kedua adalah tokoh-tokoh masyarakat, perangkat daerah, perangkat masyarakat, sebagian pelaku ekonomi. Di sini termasuk tokoh agama atau masyarakat. Kemudian di sini ada tenaga pendidik, yang ketiga, misalnya seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah aparatur pemerintah yang non-kesehatan, baik pusat, daerah, maupun legislatif. Kemudian yang kelima dan keenam, ini yang sudah masuk ke masyarakat yang sekarang ini sering kita lihat di mana-mana. Jadi memang sampai dengan saat ini, vaksinasi itu setelah tenaga medis dapat dan tercakup melebihi target, maka yang ditargetkan sekarang adalah masyarakat untuk mencapai herd immunity. Jadi kekebalan kelompok. Nah, herd immunity itu kekebalan kelompok yang didapat setelah prioritas penerima vaksin mendapat vaksin dengan tujuan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan. Jadi dalam artian secara tidak langsung bahwa memang idealnya semua masyarakat divaksin. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan karena rentan dan tidak bisa divaksin, maka prioritas ke-6 kelompok ini yang harus dikejar vaksinnya untuk menimbulkan herd immunity. Nah, vaksin tadi gunanya adalah untuk membentuk kekebalan, di mana kekebalan tadi diperlukan untuk mencegah virus berkembang biak di dalam tubuh kita. Yang harus diperhatikan adalah kalau kita kembalikan lagi ke penjelasan saya kemarin tentang patofisiologi virus COVID masuk ke dalam tubuh kita dan bereplikasi, itu ada banyak sel imun yang terlibat. Ya, ada banyak sel imun yang terlibat. Itu ada kekebalan tubuh sel imun seluler dan humoral. Mungkin seperti kita sudah ketahui bersama, garda terdepannya adalah seluler, sistem imun seluler. Sistem imun seluler itu kalau bekerja dengan baik, virus COVID itu bisa diberantas dengan baik, maka tidak akan sampai menimbulkan respon imun humoral. Namun demikian, apabila sistem imun seluler itu gagal, maka sistem imun humoral yang akan maju menanggulangi virusnya. Nah, itulah prinsip dari kerja vaksin, membentuk kekebalan tubuh humoral, membentuk kekebalan tubuh humoral untuk berjaga-jaga apabila sistem imun seluler itu gagal. Nah, saya pribadi selalu menekankan kepada pasien-pasien saya, vaksin itu apakah boleh, Dok? Boleh. Vaksin itu bahkan dianjurkan. Apalagi untuk kelompok-kelompok yang rentan, pasien-pasien dengan faktor risiko tinggi, apabila memang memenuhi syarat untuk divaksin, sebaiknya divaksin. Tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan dan secara total membentuk herd immunity, untuk melindungi yang tadi saya katakan. Namun apakah kemudian vaksin itu dijadikan prioritas di dalam pertahanan tubuh kita? Nah, seperti itu ya. Tentunya tidak. Pertahanan tubuh kita dua komponen tadi, komponen sistem imun seluler dan yang kedua humoral. Kita harus meningkatkan dua-duanya jelas. Kalau sistem imun humoral memang paling gampangnya dengan divaksin. Tapi kalau sistem imun seluler itu yang paling mudah karena kita bisa meningkatkannya dengan pola hidup sehat, kemudian istirahat yang cukup, manajemen stres, makan minum yang bergizi. Nah, itu untuk utamanya sistem imun seluler. Kalau sistem imun seluler kita baik, insya Allah tidak akan sampai mengganggu sistem imun humoral. Tapi memang diketahui bahwa
sistem imun humoral itu ada beberapa yang memang sudah terlibat dari awal, seperti misalnya IgA ya, IgA. IgA itu kan kekebalan mukosa. Itu di mukosa saluran nafas, mukosa saluran cerna, dan mukosa-mukosa yang lain itu ada. Itu namanya kekebalan lokal. Nah, itu adalah salah satu contoh kekebalan humoral yang terbentuk dan terlibat dari awal. Pada dasarnya, kerja dari antibodi adalah mirip kerja dari monoklonal antibodi, salah satu terapi tambahan COVID, itu sama dengan cara kerja antibodi yang ditimbulkan dari vaksin, yaitu dengan mencegah, yang pertama mencegah virus atau kuman-kuman patogen itu menempel atau bereplikasi di sel-sel tubuh kita. Yang kedua adalah untuk menetralisir racun atau toksin yang dikeluarkan oleh virus maupun kuman patogen di dalam tubuh kita. Yang ketiga tentunya adalah dia punya efek langsung untuk mematikan virus atau kuman patogen. Ya, seperti itu ya. Berbicara mengenai vaksin, nah ini lebih saya persempit lagi. Menurut Kemenkes RI tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID, itu tadi mungkin saya hanya menyebutkan inactivated virus secara permukaannya saja ya. Kalau kita bedah ke dalamnya lagi, ini ternyata ada bermacam-macam platform vaksin ya. Mulai dari yang platformnya dari virus yang dimatikan atau dilemahkan, dari viral vector, protein subunit, RNA based vaksin. Nah, ini ada bermacam-macam mulai dari Sinovac sampai dengan Moderna. Ini bisa dilihat sendiri, ini dibedakan berdasarkan platformnya, kemudian juga berdasarkan jadwal pemberiannya. Kalau untuk jumlah dosisnya, kemudian cara pemberiannya, itu sama saja. Rata-rata adalah 2 dosis dengan cara pemberian yang intramuskular. Saya ambil contoh di sini misalnya seperti Sinovac, yang mungkin kita semua sudah pernah divaksin dengan Sinovac. Ini jumlah dosisnya adalah 2 dosis, dengan interval antar dosis adalah 14 hari. Nah, bagaimana dengan, saya ambil contoh misalnya AstraZeneca. Kalau AstraZeneca ini dipergunakan 2 dosis, maka jarak antara dosis pertama dan kedua minimal adalah 28 hari. Moderna, nah ini juga sama, minimal 28 hari. Namun kemarin kebijakan booster untuk nakes itu hanya saat ini masih 1 kali. Kecuali untuk nakes-nakes yang baru menerima Moderna, maka Moderna yang kemarin dianggap sebagai dosis pertama, atau mungkin dia tidak Moderna, dia langsung Sinovac atau AstraZeneca sama, jadi dianggap sebagai dosis pertama. Dikatakan bahwa untuk mencapai kekebalan tubuh yang paripurna, maka diperlukan suntikan vaksin sebanyak 2 dosis, dosis pertama dan dosis kedua. Jadi apabila baru 1 kali vaksin kemudian kok tiba-tiba terkena infeksi virus corona, wajar, karena kekebalan tubuh yang terbentuk belum paripurna. Antibodi masih belum bisa mengatasi infeksi virus coronanya. Seperti itu. Jadi diperlukan paket lengkap 2 kali dosis ya. Seperti itu. Nah, dikatakan bahwa dengan 2 kali dosis, maka kekebalan tubuh itu akan terbentuk secara paripurna. Antibodi akan terbentuk secara paripurna. Kemudian juga sebaiknya memang antara dosis pertama dan dosis kedua tidak melebihi minimal hari yang sudah disebutkan di sini. Seperti itu. Tentunya kita membutuhkan vaksin COVID yang ideal. Bagaimana vaksin COVID yang ideal? Vaksin COVID yang ideal adalah tentunya dia efektif. Efektif itu dalam arti dilihat dari segi efikasinya, dia bisa mengatasi berbagai macam virus corona. Dia istilahnya apabila disuntikkan ke dalam tubuh kita, antibodi yang terbentuk itu bisa berespon terhadap berbagai macam virus corona yang ada. Seperti itu. Kemudian dia aman. Aman dalam arti apabila disuntikkan ke dalam tubuh kita, itu minimal KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, dan tentunya halal. Halal di sini yang sudah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya tidak hanya halal, aman, dan efektif, tentunya juga harus setelah melalui sertifikasi dari BPOM. Lalu bagaimana dengan cara penerima vaksin? Di sini ada 2 kriteria besar ya. Yang pertama adalah tentunya orang dewasa sehat, usia 18 sampai 59 tahun. Kalau yang terbaru kemarin adalah minimal usia 12 tahun. Untuk anak-anak dan bayi sampai dengan saat ini masih belum ada ketentuan untuk vaksin COVID-nya. Yang kedua adalah tidak memiliki salah satu riwayat sebagai berikut ini. Misalnya, dia tidak pernah riwayat kontak dengan pasien COVID dalam 14 hari terakhir, tapi ini biasanya kita perluas dalam 3 bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir tidak pernah ada riwayat kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Dalam 3 bulan terakhir tidak pernah ada riwayat sakit COVID. Seperti itu ya. Kemudian tidak pernah kontak erat juga dengan pasien atau orang yang menunjukkan gejala ISPA. Nah, ini kembali lagi ke pengelompokan
pasien-pasien COVID atau orang-orang dengan COVID. Jadi ada yang saya katakan kemarin dengan suspek, probable, dan terkonfirmasi. Kalau sudah terkonfirmasi berarti sudah jelas dengan hasil swab PCR yang positif. Kalau masih baru suspek atau probable, masih memungkinkan memiliki gejala demam atau gejala sakit saluran pernapasan (ISPA). Ya. Kemudian memiliki riwayat hasil positif ini jelas dalam 3 bulan terakhir pada umumnya. Jadi kalau sudah memiliki hasil riwayat positif swab PCR, maka dinyatakan terinfeksi virus corona dan tidak bisa menerima vaksin dalam 3 bulan terakhir. Namun kemarin pemerintah memperbarui kriteria penerima vaksin ya berdasarkan status sakit COVID-nya. Jadi status keparahan sakit COVID-nya. Kalau sakit COVID-nya ringan-ringan saja atau dia mungkin tidak bergejala, maka setelah dinyatakan sembuh dia bisa menerima vaksin 1 bulan kemudian. Nah, kalau misalnya dia penyakitnya adalah sedang sampai dengan kritis, kemudian mengalami perbaikan, maka harus menunggu 2 sampai dengan 3 bulan dulu baru bisa divaksin. Nah, itu ketentuan saat ini seperti itu. Jadi tidak harus menunggu 3 bulan dulu. Dilihat lagi riwayat keparahan sakit COVID-nya. Kalau riwayat keparahan sakit COVID-nya itu ringan-ringan saja atau sedang-sedang saja, ringan-ringan saja atau tidak bergejala, OTG gitu, begitu maka setelah 1 bulan dinyatakan sembuh, bisa diberikan vaksin. Kemudian ini jelas hasil reaktif pada pemberitaan antibodi. Kenapa kok ini tidak dimasukkan ke syarat penerima vaksin? Karena tujuan kita memberikan vaksin ya justru ini untuk membentuk antibodi IgM dan IgG. Kemudian hamil atau berencana hamil. Nah, ini juga sudah direvisi menurut ahli obstetrik ginekologi Indonesia, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, pasien-pasien dengan hamil itu bisa menerima vaksin COVID. Jadi ada beberapa vaksin COVID yang memang sudah direkomendasikan untuk diberikan pada wanita hamil dan relatif aman untuk wanita hamil sehingga diharapkan antibodi yang terbentuk bisa memproteksi wanita hamil tersebut agar paling tidak apabila terinfeksi COVID-nya tidak parah seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, vaksin itu ketika sudah disuntikkan dengan dosis lengkap atau paket lengkap ke dalam tubuh kita, itu tidak lantas menjadikan kita kebal 100%. Hanya saja menjadikan kita istilahnya itu kalaupun kita terinfeksi, maka derajat keparahan infeksi corona itu, infeksi COVID itu akan lebih ringan seperti itu karena sudah dikenali oleh antibodi yang terbentuk akibat vaksin di dalam tubuh kita. Nah, lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah terinfeksi atau pernah ada riwayat terinfeksi? Itu tidak masuk prioritas karena di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi setelah terinfeksi. Jadi vaksin itu mirip dengan terinfeksi. Hanya saja kalau infeksi itu oleh virus alaminya secara utuh, kalau vaksin itu bisa oleh virus satu virus secara utuh yang sudah dimatikan atau dilemahkan atau dari beberapa protein-protein subunitnya virus seperti itu. Tidak memiliki riwayat asma, alergi, kemudian banyak penyakit-penyakit kronis yang lain, penyakit epilepsi, gangguan sistem imun dan lain sebagainya. Nah, riwayat-riwayat ini menjadikan orang-orang atau pasien-pasien itu menjadi orang-orang itu menjadi kelompok beresiko, sehingga harus kita apa istilahnya kita bedakan dengan kelompok yang tidak beresiko. Vaksin itu utamanya adalah untuk kelompok beresiko. Namun apabila kelompok beresiko itu tidak bisa atau masih belum layak untuk divaksin, maka kelompok tidak beresiko itu lain harus diprioritaskan untuk divaksin untuk membentuk kekebalan kelompok. Namun apabila kelompok-kelompok beresiko ini sudah nantinya di kemudian hari sudah layak untuk divaksin, saya ambil contoh misalnya seperti asma ya. Penyakit di bidang saya, asma itu termasuk penyakit salah satu kondisi di mana vaksin itu tidak bisa diberikan apabila asmanya masih belum terkontrol. Nah, sehingga tugas saya adalah apabila menemui pasien-pasien atau orang-orang dengan asma untuk mengontrol asmanya sehingga layak untuk divaksin. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain, ini harus didiskusikan dengan pakar-pakar yang terkait untuk mendapatkan status penyakit kronis yang stabil. Nah, intinya penyakit kronis yang stabil dan terkontrol diperbolehkan untuk divaksin. Tadi sudah saya katakan, tujuan vaksinasi COVID salah satunya adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Terutama di sini adalah kesehatan masyarakat dengan faktor risiko atau masyarakat yang masih belum bisa atau belum layak untuk divaksin. Karena kita saat ini mengejar vaksin, maka vaksin itu terutama adalah untuk kelompok yang
yang bisa diberikan berarti untuk kelompok yang tidak berisiko dulu. Disasar sebanyak mungkin untuk membentuk herd immunity untuk melindungi kelompok yang berisiko. Apabila kelompok berisiko tadi sudah memungkinkan atau sudah layak untuk divaksin, maka menyusul untuk divaksin. Tujuan yang lain adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Ini jelas. Apabila kita sudah divaksin dengan dosis lengkap, dengan 2 kali dosis lengkap, maka tujuannya terbentuk antibodi yang untuk menurunkan keparahan penyakit infeksi COVID-nya. Kemudian memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dengan adanya herd immunity tadi dan menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi akibat infeksi COVID. Jadi itulah sebabnya kenapa saat ini yang lagi ngetren adalah PPKM level 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Level PPKM itu salah satunya adalah disesuaikan dengan status vaksinasi. Jadi apabila status vaksinasi di suatu daerah itu tidak mencapai target atau belum mencapai target, maka level PPKM-nya masih belum bisa diturunkan. Seperti itu. Salah satu kriterianya adalah status vaksinasi di daerah tersebut. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kita buka sesi diskusi. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo, silakan. Pak, perkenalkan saya India. Oh Boleh ya, tanya Pak Adi? Iya. monggo, monggo, Saya minta silakan. iya. Yang untuk fenomena long COVID sama reinfeksi tadi Pak, saya belum begitu jelas yang membedakan Oh iya, ya. apanya gitu. Jadi poinnya saja. Oh, poinnya saja Iya, ya. Oke, baik. Jadi maksudnya begini, intinya. Bu India ya. Jadi Iya. long COVID dan reinfeksi itu sesuatu hal yang berbeda. Ini memang jelimet ya penjelasannya, tapi di sini yang bisa saya rinci adalah reinfeksi itu berbeda dengan long COVID dalam arti harus dilihat dari terutama klinisnya, dan yang kedua adalah status swab PCR evaluasi. Nah, sampai dengan saat ini kan sebenarnya pemerintah tidak menyarankan untuk ini apa namanya melakukan swab PCR evaluasi terutama pada yang OTG dan gejala ringan, sedang dan berat kalau berdasarkan grafik bagian yang saya tunjukkan tadi. Nah, itu nanti titik tangkapnya dari perbedaan long COVID dan reinfeksi. Jadi long COVID itu apabila orang itu atau pasien itu dia sudah pernah terinfeksi dibuktikan dengan swab PCR yang reaktif atau positif, kemudian menjalani isolasi mandiri atau dirawat dan diobati, kemudian klinisnya membaik. Kalau bergejala, gejalanya membaik, kemudian dia juga sudah menyelesaikan masa isolasi, tapi masih muncul keluhan. Misalnya masih batuk-batuk, masih menggeh-menggeh, masih anosmia, dan lain sebagainya. Itu long COVID. Jadi tanpa melihat swab PCR evaluasinya positif atau negatif. Itu dilihat dari perbaikan klinisnya dan juga durasi isolasinya. Nah, kalau reinfeksi itu artinya adalah orang itu sudah pernah sakit COVID, dibuktikan dengan swab PCR yang positif, kemudian dia di swab PCR evaluasi negatif, tanpa melihat dia OTG atau bukan, intinya mungkin pasien itu atau orang itu inisiatif sendiri men-swab PCR evaluasi, ternyata hasilnya negatif. Dan klinisnya juga tidak diperhatikan, entah klinisnya membaik atau tidak, yang penting swab evaluasinya negatif. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian di swab lagi dia positif. Nah, jadi harus ada kata-kata awalnya terjadi serokonversi, kemudian dia positif lagi. Nah, itu reinfeksi. Nah, reinfeksi itu kalau menurut literatur itu amat sangat jarang terjadi di bawah 3 bulan, Bu. Tapi kalau misalnya dia terjadi di bawah 3 bulan masih tetap negatif kemudian positif, itu biasanya bukan. Jadi katakanlah dia sudah di swab PCR evaluasi, terkonfirmasi COVID, diobati atau isoman membaik, di swab lagi ternyata negatif, kemudian kurang dari 3 bulan dia di swab lagi kok positif, itu kita masih dengan kesepakatan itu bukan reinfeksi. Itu kemungkinan adalah long COVID, karena kejadian reinfeksi sangat jarang terjadi di bawah 3 bulan. Menurut literatur seperti itu. Jadi juga harus kita lihat dengan klinisnya. Hanya saja memang selama ini kalau kita melihat klinis itu seringkali kita terkecoh dalam arti yaitu tadi swab PCR evaluasinya sudah negatif, tapi klinisnya kok masih ada batuk, masih ada sesak, menggeh-menggeh, tapi kok kadar oksigennya baik. Kalau kita lihat pada waktu dia sakit, pasiennya sakit, dia happy hypoxia atau saturasinya rendah, terus sekarang kok sudah stabil membaik, tapi kok masih ada keluhan.
Nah, itu bisa jadi kriteria long COVID. Tapi kalau reinfeksi, mungkin pasien itu long COVID, mungkin bisa jadi long COVID atau tidak. Nah, misalnya long COVID, kemudian melewati lebih dari 3 bulan, kok timbul keluhan baru. Mungkin awalnya batuk dan sesak saja, kok tiba-tiba muncul penurunan kesadaran. Intinya keluhan yang lebih berat, dan di swab ternyata positif lagi, dengan catatan lebih dari 3 bulan, itu namanya reinfeksi. Walaupun long COVID juga bisa terjadi lebih dari 3 bulan. Kira-kira demikian. Oh ya, terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Barangkali ada yang mau tanya lagi, silakan. Saya ada izin bertanya. Oke, silakan. Mengenai varian baru yang Delta virus itu, kan penyebarannya menurut yang saya baca itu 2 kali lebih cepat. Betul. Ya, betul. Apa yang menyebabkan sehingga Delta Corona itu punya speed yang begitu cepat untuk menyebar? Terima kasih. Ya, ini mungkin gambarnya enggak ada ya, tapi pada dasarnya sama. Jadi yang perlu saya jelaskan, mutasi itu adalah suatu kejadian yang alami. Tadi sudah disebutkan ya. Tidak cuma virus, bakteri, parasit, jamur pun juga bisa bermutasi. Khusus virus corona, mutasi itu terjadi karena kesalahan replikasi virusnya. Nah, jadi kenapa ada varian delta, varian alpha, beta, gamma? Nah, itu karena namanya kesalahan replikasi, kesalahan proofreading. Dia kesalahan untuk mencetak dirinya sendiri. Sehingga yang ditimbulkan dari kesalahan cetak tadi, kalau kita kembali melihat struktur virus corona yang berlapis-lapis kemarin, ya, yang berlapis-lapis kemarin mulai dari selubung luar sampai dengan inti, itu dimungkinkan mutasi itu terjadi di mana saja. Jadi bisa terjadi di protein selubung luar sampai dengan protein inti. Nah, terkait dengan transmisi virus varian Delta yang baru ini yang cepat 2 kali lipat, itu dimungkinkan karena ini terutama dari protein selubung luar, yang protein S ya, yang ini protein spike-nya ini. Jadi dia strukturnya sudah berbeda dengan struktur varian virus yang lama. Varian virus yang original itu kan yang varian Wuhan, yang langsung dari Tiongkok, dari Cina. Nah, itu yang mungkin struktur protein spike-nya berbeda. Nah, kemarin disebutkan bahwa virus itu dia bisa bertransmisi, bisa menginfeksi. Bertransmisi itu artinya dia transmisinya melalui droplet secara langsung atau tidak langsung. Kalau dari segi originator virusnya saja sudah mutasi, maka baik dari segi transmisi maupun infeksinya sudah pasti akan lebih cepat, seperti itu. Nah, itu biasanya karena dari mutasi pada protein selubung luar, protein S ini. Dia mungkin bentuknya berbeda atau konfigurasi proteinnya berbeda, sehingga mungkin dia tidak akan dikenali oleh antibodi tubuh kita, dia tidak akan dikenali oleh sel-sel kekebalan tubuh kita, dia tidak akan dikenali oleh macam-macam, termasuk juga dalam hal transmisi. Jadi, kenapa transmisinya lebih cepat? Karena dia diketahui lebih resisten. Jadi tidak hanya tidak dikenali oleh sel-sel tubuh, sel-sel kekebalan tubuh kita, dia juga lebih resisten terhadap diduga lebih resisten terhadap bahan-bahan kimia gitu. Jadi mungkin lebih resisten terhadap alkohol dan lain sebagainya. Tapi memang sampai dengan saat ini yang saya ketahui dari segi infeksinya seperti itu. Transmisi yang kalau virus itu bertransmisi, semakin banyak virus itu bertransmisi, maka dia akan semakin lebih mudah menginfeksi tubuh kita. Jadi yang dikatakan transmisi 2 kali lebih cepat dan dia lebih ganas itu virulensinya. Tapi kalau transmisinya 2 kali lebih cepat itu berhubungan dengan infeksinya tadi ya. Jadi semakin dia banyak bermutasi, dia akan semakin cepat bertransmisi, dan transmisi tadi hubungannya dengan infeksi, kemampuan dia menginfeksi sel-sel tubuh kita transmisinya. Itulah sebabnya kenapa menurut info pada waktu terjadi tsunami COVID bulan Juli kemarin, itu kenapa kok dari satu pasien dengan varian Delta itu dia bisa menulari sampai dengan 10 orang. Ya, ini berbeda dengan varian original yang Wuhan, yang dia hanya menulari maksimal 5 orang saja. Jadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat kan. Nah, itu karena kegagalan tubuh untuk mengenali ini protein-protein virusnya, terutama adalah protein selubung luar, protein S gitu. Seandainya protein S ini masih dikenali, maka tentunya tidak akan terjadi peningkatan transmisi. Tubuh masih bisa mengenali, vaksin masih efektif, seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, memang vaksin itu harus dikejar, tapi kita juga harus mempertimbangkan
untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Intinya adalah selama virus corona itu masih di luar tubuh kita, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk bereplikasi dan kesempatan untuk bermutasi itu akan sangat kecil sekali. Jadi tugas kita bersama adalah mencegah supaya virus corona itu tidak sampai masuk menginfeksi sel tubuh kita. Masuk pun dia masih bisa dikenali oleh pertahanan tubuh kita seperti itu. Jadi hubungannya transmisi itu adalah hubungannya dengan kemampuan infektivitasnya, menginfeksi sel-sel tubuh kita seperti itu. Kalau misalnya dia hanya bertransmisi saja tidak sampai menginfeksi tubuh kita, berarti kekebalan tubuh kita bagus dong. Artinya dari segi kekebalan sel seluler dan humoral itu masih bisa mengenali sehingga bisa diatasi. Nah, kalau seperti itu kita tidak mengatakan transmisinya cepat, tapi transmisinya biasa-biasa saja menurut saya. Membuat cepat adalah infeksinya. Karena begitu dia bisa menginfeksi, dia akan bereplikasi semakin cepat. Karena infeksi mutasi pada varian Delta itu ditengarai, diduga tidak hanya pada protein selubung luar, dia juga bisa sampai protein yang inti sel. Nah, inti sel virus ini kan ketika dia masuk ke dalam sel tubuh kita, dia akan terlepas dan membentuk virion-virion, sebelum membentuk virion-virion baru itu membentuk partikel genetik yang baru. Nah, virus Delta itu, coronavirus varian Delta itu, dia begitu masuk ke dalam tubuh kita, itu menunjukkan tingkat infeksinya tinggi. Dia akan mudah untuk bereplikasi, akan jauh lebih mudah karena kegagalan dari pertahanan tubuh kita mengenali partikel-partikel RNA virusnya tadi, termasuk yang selubung luar dan inti virusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Itu sebabnya mengapa dia dikatakan transmisinya lebih cepat. Dikatakan lebih cepat apabila sudah didapatkan bukti bahwa dari orang-orang yang kontak erat dengan pasien yang positif varian Delta tadi, itu sudah terbukti juga variannya Delta. Jadi sebenarnya swab PCR itu perlu kita tindak lanjuti dengan namanya whole genome sequencing. Whole genome sequencing itu tidak hanya membuktikan swab PCR itu positif atau tidaknya, tapi membuktikan varian virusnya. Jadi di situ nanti kita bisa mendata seberapa berat dan seberapa banyak. Jadi seberapa banyak transmisinya sudah sampai mana, seberapa berat gejalanya sudah sampai mana saja, sehingga kita bisa memikirkan terapi-terapi lebih lanjut. Itu juga yang menyebabkan barangkali dengan terapi antivirus biasa, untuk saat ini mungkin ada beberapa kasus yang perkembangannya kurang menggembirakan dan diperlukan terapi-terapi tambahan, seperti plasma konvalesen, gamma ras, monoklonal antibody, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu dari saya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Dok. Sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Oke, sudah jelas ya? Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini maka sudah selesai presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita lebih waspada lagi bahwa pandemi belum berakhir, menjadikan kita selalu taat protokol kesehatan dan menggunakan APD dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.